Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Caraka Buku Sewaka, NPM 1954121010. Baik, saya akan menjelaskan tentang pemintakatan atau zonasi lingkungan laut. Istilah pemintakatan merupakan terjemahan dari istilah zonasi, yang artinya adalah pemisahan suatu ruang lingkungan ke dalam bagian-bagiannya atau mintakat-mintakatnya. Lingkungan laut sangat luas cakupannya dan sangat majemuk sifatnya. Lingkungan laut terdiri dari bagian besar laut dan kolom air yang ada di atasnya. Maka, laut dapat dibagi ke dalam dua mintakat utama, yakni mintakat pelagik dan mintakat bentik. Yang pertama, saya akan menjelaskan mintakat pelagik. Mintakat pelagik. Mintakat pelagik ini mencakup kolom air mulai dari permukaan dasar laut sampai paras laut. Mintakat ini terbagi secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal, mintakat pelagik terdiri dari mintakat neritik. Mintakat neritik merupakan wilayah lingkungan perairan yang terletak di landas benua, dengan kandungan unsur hara melimpah, kandungan sedimen tinggi, dan daya tembus cahaya yang dangkal. Hal ini disebabkan karena letaknya yang berdekatan dengan daratan yang memasuk berbagai macam zat terlarut ke laut. Yang kedua, mintakat oseanik. Mintakat oseanik merupakan wilayah lingkungan perairan yang terletak di luar landas benua. Kandungan unsur hara kurang, kandungan sedimen relatif lebih sedikit sehingga daya tembus cahaya yang kuat. Secara vertikal, mintakat pelagik terdiri dari 1. Mintakat epipelagik. Mintakat epipelagik merupakan bagian kolom air paling atas. Ketebalan mintakat ini hampir sama dengan ketebalan lapisan penembusan cahaya yang efektif untuk fotosintesis, yaitu sekitar 200 meter. Oleh karena itu, mintakat epipelagik disebut juga sebagai mintakat fotik. Pada dan dekat bagian permukaan mintakat ini, penyinaran matahari siang hari di atas optimal, bahkan letak bagi fitoplankton. Di bawah lapisan ini disebut mintakat bawah permukaan merupakan tempat yang aktif bagi fitoplankton. Sedangkan bagian paling bawah merupakan lapisan di mana terdapat zooplankton pada siang hari. Yang kedua, mintakat mesopelagik. Mintakat mesopelagik terletak di bawah mintakat epipelagik. Mintakat ini terletak di antara kejelukan 200 sampai 1000 meter. Karena letaknya di bawah mintakat fotik, maka mulai dari mintakat mesopelagik sampai kepada mintakat abisopelagik disebut sebagai mintakat afotik. Artinya, pada mintakat ini tidak terdapat bagian yang menghasilkan produksi primer. Mintakat mesopelagik dihuni oleh konsumen primer yang memanfaatkan detritus atau jasa tektonik yang turun dari lapisan yang lebih dangkal. Pada mintakat ini terdapat lapisan termoklin, yaitu lapisan perairan di mana suhunya berubah secara drastis. Yang kedua, mintakat batipelagik. Mintakat batipelagik meluas dari kejelukan 1000 meter sampai kejelukan 4000 meter atau sama dengan kejelukan dasar laut jeluk. Sifat fisiknya seragam. Yang ketiga, mintakat abisopelagik. Mintakat abisopelagik meluas ke bagian-bagian terjeluk dari samudra dan disebut juga sebagai mintakat palung. Biota air yang hidup di mintakat ini mengalami kegelapan karena tidak ada cahaya, suhu dingin, dan tekanan air yang tinggi. Di perairan abisopelagik ini tidak ada cahaya kecuali cahaya yang berasal dari hewan-hewan laut atau bioluminescence. Lalu yang kedua ada mintakat bentik. Mintakat bentik. Mintakat bentik yang merupakan mintakat dasar laut terbagi ke dalam mintakat litoral dan mintakat abisal. Mintakat litoral meluas mulai dari garis pasang tertinggi sampai ke pinggir paparan benua. Garis batas antara mintakat litoral dengan mintakat abisal biasanya terletak pada kejelukan 200 meter dan sekaligus merupakan batas kemampuan tembus sinar matahari. Mintakat abisal meluas dari pinggir paparan benua sampai dasar laut terjeluk dari samudra. Mintakat litoral masih dapat dibagi lagi ke dalam 3 mintakat utama, yaitu terdiri 1. Mintakat atas litoral atau supralitoral, yang merupakan bentangan pantai di atas mintakat litoral. Mintakat ini dapat mengalami siraman air laut pada saat air pasang, sehingga kadang-kadang disebut mintakat siraman. Kedua, mintakat litoral, yang membentang mulai dari garis pasang rata-rata teratas sampai surut rata-rata terbawah dan sering disebut sebagai mintakat pasut atau pasang surut atau mintakat teritif. Mintakat ini mengalami kekeringan dan perendaman di sebagian waktu dalam sehari. 3. Mintakat bawah litoral atau sublitoral yang terletak di bawah mintakat pasut dan selalu terendam di bawah permukaan laut, sehingga disebut pantai terendam. Mintakat ini membentang sampai ke pinggir paparan benua. Mintakat abisal meluas mulai dari pinggir paparan benua sampai ke bagian dasar laut terjeluk dari samudra. Kebanyakan lingkungan dasar abisal ini menyerupai bahan lumpur dan jarang sekali yang berupa benda-benda keras seperti batu. Dasar samudra jeluk terdiri dari endapan kapur, terutama dari kerangka foraminifera, endapan silika, terutama dari kerangka diatom, dan lempung merah di dasar yang lebih jeluk dengan tekanan air luar biasa besarnya sehingga membuat zat-zat lain mudah sekali terlarut. Mintakat abisal ini 82% berkejelukan 2000 meter sampai 6000 meter dengan suhu yang stabil antara 4 derajat Celcius dan 1,2 derajat Celcius. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.